Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 10 Mei tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 11 sampai 15. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai pasal 16 ayat 4a. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Roh Kudus Sang Penghibur. Hiburan menjadi kebutuhan setiap orang, baik mereka yang bersedih maupun mereka yang ingin bersenang-senang. Pada umumnya orang terhibur oleh barang, tempat atau orang yang dapat memuaskan keinginannya. Di daerah tertentu, kata-kata penghiburan sangat disukai dan menentukan dalam upacara pelepasan jenazah. Para pembawa sambutan penghiburan berusaha mengatakan hal-hal yang menyenangkan hati para pendengar. Demikian
demikianlah orang merasa terhibur ketika keinginan mereka terpuaskan. Saat perpisahan dengan para muridnya, Yesus berbicara mengenai Roh Kudus Sang Penghibur. Roh Kudus berperan dalam melanjutkan misinya di dunia ini melalui para murid. Mereka akan ditantang oleh orang yang membenci Yesus. Para murid akan mengalami siksaan dan pengasingan, bahkan pembunuhan. Roh Kudus Sang Penghibur bertugas bukan memuaskan keinginan para murid, tetapi membuat mereka kuat dan teguh dalam kebenaran, mengingatkan mereka tentang semua yang dikatakan dan dikerjakan Yesus. Roh Kudus itulah yang akan berkata-kata tentang kebenaran lewat mulut para muridnya. Dia adalah penghibur, mengingatkan hal-hal yang benar dan bermanfaat pada saat-saat murid sangat membutuhkannya. Roh Kudus membuat mereka tetap hidup dalam kebenaran. Kita adalah saksi Kristus. Roh Kudus sudah dicurahkan ke dalam diri kita. Pernahkah kita mengalami bahwa Roh Kudus sungguh bekerja di dalam diri kita? Dia adalah penghibur dan penolong kita. Berkomunikasilah selalu dengan Dia dalam situasi apapun, terlebih pada saat kita mengalami kesulitan. Roh Kudus pasti akan menuntun dan menguatkan kita sehingga kita tidak akan merasa sendirian. Roh Kudus menghibur kita dengan memampukan kita menjadi orang-orang yang benar seperti Yesus sendiri. Semoga demikian. Amin.